Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, bersama juara. Allahu akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini mudah-mudahan kita selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita terhindar dari COVID-19 yang saat ini melanda negeri kita, dan kita berdoa mudah-mudahan cepat berlalu COVID ini dan kita bisa kembali lagi bertatap muka di sekolah tercinta kita. Baik anak-anak, mari kita awali dengan bersama-sama pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak soleh dan soleha, kemarin di pertemuan pertama dan kedua kita sudah membahas tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW ya, yang dimana keperwiraan Nabi Muhammad SAW itu dibuktikan ketika beliau mengikuti perang. Dan antaranya yang pertama, minggu pertama kita bahas sudah perang Badar, perang Uhud ya, perang Khandaq, dan minggu kedua Abi ulang lagi untuk perang Khandaq ya. Selanjutnya yang akan kita pelajari di pertemuan yang ketiga ini yakni sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah ya. Sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Namun sebelumnya ada motivasi terlebih dahulu ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu adalah contoh yang terbaik buat kita yang harus kita teladani dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari ya. Baik, selanjutnya peristiwa Hudaybiyah sebagai penyebab terjadinya Fathul Mekah. Baik, sebenarnya di modul sudah ada ya, cuman di sini akan Nabi jelaskan sedikit ya. Terjadinya sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah ini ya. Peristiwa Hudaybiyah sebagai penyebab terjadinya Fathul Mekah ya. Fathul Mekah itu artinya pembebasan kota Mekah ya. Dulu itu orang-orang Islam itu sangat susah kalau mau memasuki kota Mekah. Artinya mau beribadah di Ka'bah, beribadah di Masjidil Haram itu sangat susah sekali. Karena kenapa? Karena orang-orang kafir itu tidak menyuruh, dan di dalam Masjidil Haram itu di dekat Ka'bah itu masih banyak berhala-berhala, masih banyak patung-patung, sehingga pada tahun Hijriah ya, tahun Hijriah yakni bulan Zulqa'dah ya, itu tanggal 6 Maret 628 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin ini berangkat ke Mekah. Untuk apa? Untuk menunaikan ibadah haji dan umroh pada saat itu ya. Kurang lebih orang muslim yang ikut pada waktu itu 1.400, termasuk istri Rasulullah yakni Ummu Salamah ya. Ummu Salamah itu ikut pada saat itu, ikut ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan pada saat itu pada saat haji dan umroh ini ya, keberangkatan ini pertama yakni diketahui dulu oleh orang-orang kafir ya, bahwasanya orang Islam akan berangkat ke Mekah. Karena sudah disampaikan di awal tadi, melaksanakan haji dan umroh itu susah. Berangkat ke Mekah itu sangat susah sekali ya. Sehingga pada tanggal 6 itu ya, bagaimana orang-orang muslim, Rasulullah bersama yang lainnya ini berangkat ya, 7 bulan Zulqa'dah ya. Jadi berangkat ke Mekah pada saat itu untuk menunaikan ibadah haji dan umroh.
Sesampainya di Mekah, ini Rasulullah mengutus salah satu sahabat, yakni Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini diutus untuk menemui petinggi kaum Quraisy pada saat itu, ini Abu Sufyan. Nah, pada saat itu tujuan Utsman bin Affan ini datang ke Abu Sufyan, ya, ini ingin menyampaikan maksud dan tujuan mereka, ya. Jadi maksud dan tujuan Rasulullah bersama kaum muslimin datang ke Mekah ini ingin ibadah haji dan umroh pada saat itu. Akan tetapi kedatangan Utsman bin Affan itu malah malah Utsman bin Affan ini ditawan oleh Abu Sufyan, oleh orang-orang kafir pada saat itu. Tersebar bahwasanya Utsman bin Affan itu mati, terbunuh. Utsman bin Affan itu ditangkap oleh orang kafir dan terbunuh pada saat itu. Tersebar berita itu, sehingga kaum muslimin ini, ya, namanya kalau kita ada saudara kita yang disakiti, kita kan tidak enak nih. Akhirnya kaum muslimin ini luar biasanya pada saat itu marah, dan mereka berjanji, bersumpah di bawah batang kurma, bersumpah, dan sumpah itu disebut dengan Baitul Ridwan, ya, sumpah setia kepada kaum muslimin pada saat itu. Mendengar kekompakan, mendengar luar biasa semangatnya kaum muslimin ini, orang-orang kafir ini, Abu Sufyan sebagai pimpinan kaum kafir Quraisy pada saat itu ini merasa takut. Waduh, kalau orang Islam sudah marah ini gawat ini. Akhirnya Abu Sufyan mengutuslah Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Utsman bin Affan pun dilepas pada saat itu. Nah, ketika itu di sanalah akhirnya ada perjanjian, ya, atau ada perjanjian antara kaum muslimin dengan orang kafir, yang dimana perjanjian itu disebutkan bahwasanya perjanjian itu, yakni perjanjian Hudaybiyah. Kenapa disebut dengan perjanjian Hudaybiyah? Karena perjanjian itu dilaksanakan di desa Hudaybiyah pada saat itu. Baik, selanjutnya yakni kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi perjanjiannya, yang pertama, kaum muslimin dan kaum kafir tidak saling menyerang selama 10 tahun. Tentu ini sebenarnya menjadi keuntungan bagi orang-orang Islam. Artinya selama 10 tahun ini orang-orang Islam itu bebas, ya. Bebas, tidak ada yang mengganggu, artinya bebas untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan masukin kota Mekah untuk haji dan umroh tahun ini kecuali tahun berikutnya. Kemudian ketika berhaji atau umroh itu tidak boleh membawa senjata. Yang ketiga, kaum Quraisy yang datang melarikan diri kepada Rasulullah dikembalikan, namun jika kaum muslimin tidak dikembalikan. Yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslim atau kaum Quraisy. Kalau kita melihat dari perjanjian ini, sebenarnya kayaknya sih menguntungkan orang kafir Quraisy, padahal sebenarnya perjanjian ini sangat menguntungkan bagi kaum muslimin. Sekian anak soleh dan soleha pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, terus semangat, ya. Allahu Akbar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.